Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Zoologi Vertebrata. Di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi vertebrata beserta dengan aturan-aturan dalam klasifikasi. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit, yaitu hewan vertebrata merupakan hewan yang bertulang belakang atau punggung, memiliki struktur tubuh yang sudah sangat sempurna. Hewan vertebrata memiliki tali yang merupakan susunan saraf atau tempat terkumpulnya sel-sel saraf dan memiliki perpanjangan kumpulan saraf dari otak. Tali ini tidak dimiliki oleh hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau zoologi invertebrata. Telah memiliki sistem kerja sempurna. Peredaran darah berpusat pada organ jantung dengan pembuluh-pembuluh menjadi salurannya. Selanjutnya di sini masuk pada klasifikasi hewan vertebrata, yaitu yang pertama, Pisces atau ikan. Pisces atau ikan adalah anggota hewan vertebrata yang berdarah dingin atau poikilotermik yang hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Ciri-ciri utama Pisces sebagai berikut. Tubuh terdiri atas kepala, rangka tersusun atas tulang sejati, jantung terdiri atas satu serambi dan satu bilik, tubuh ditutupi oleh sisik dan memiliki gurat sisik untuk menentukan arah dan posisi berenang. Adapun di sini klasifikasi daripada Pisces atau ikan, yaitu yang pertama ikan panjang atau Argulia vulgaria, atau adapun ikan kakap atau bahasa latinnya Latais carca liver. Adapun ikan bandeng yang bahasa latinnya yaitu Entimus palamis. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi vertebrata khususnya pada kelas amfibi. Amfibi ini umumnya dikenal dengan hewan yang memiliki tulang belakang yang hidupnya di dua tempat, yaitu air dan darat. Ciri-ciri dari amfibi yang pertama dapat hidup di air dan darat ataupun di tempat yang lembab. Yang kedua, amfibi ini dapat bernapas dengan paru-paru dan juga kulit. Yang ketiga, jantung yang dimiliki oleh amfibi ini memiliki 3 ruang, yang yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Yang keempat, berkembang biak dengan cara bertelur dan pembuahan sel telurnya itu dilakukan oleh sel sperma dan pembuahannya itu terjadi di luar tubuh dari amfibi atau yang biasa dikenal dengan fertilisasi eksternal. Yang berikut itu tentang klasifikasi dari amfibi. Klasifikasi dari amfibi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, katak hijau besar atau Rana macradont. Yang kedua, katak buduk atau Buto melanogaster. Sekian dari saya. Berikut kelas reptil, yaitu kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Ciri-ciri reptil: pertama, kulit kering bersisik dan zat tanduk karena zat kertin. Yang kedua, bernafas dengan paru-paru. Yang ketiga, berdarah dingin atau poikiloterm dan suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang keempat, umumnya bersifat avivar atau bertelur dan vivipar atau beranak, contohnya ular. Yang kelima, jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik yang masih belum sempurna. Klasifikasi reptil: pertama, buaya besar atau Crocodylus porosus. Yang kedua, penyu hijau atau Selonianidas. Yang ketiga, kura-kura atau Trioni cartilaginens. Yang keempat, kadal atau Muboya multifasciata. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devrian Unasia Abuk dengan NPM 33200022. D. Kelas Aves atau burung. Hewan vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Ciri-ciri Aves: alat penglihat, alat pendengar, dan alat suara sudah berkembang dengan baik. Yang kedua itu berdarah panas atau homiteral. Yang ketiga, jantung terdiri dari 4 ruang-ruang serambi dan 2 bilik yang sudah berkembang dengan baik. Yang ketiga, pembuahan sel dan sperma atau fertilisasi terjadi di dalam tubuh induk, fertilisasi internal. Yang keempat, terdapat sepasang testis sedangkan ovarium hanya satu dan tumbuh dengan baik di sebelah kiri. Yang berikut itu klasifikasi Aves. Yang pertama, perkutut atau Gephilia striata. Yang kedua, bebek atau itik atau Anus coshos. Yang ketiga, penguin atau Aptedetes sp. Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Tuarkelau, NPM saya 33200010. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kelas mamalia atau binatang menyusui. Hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Ciri-ciri mamalia yaitu 1. Umumnya hidup di daratan, tetapi ada pula yang hidup di air seperti ikan paus, lumba-lumba. 2. Berdarah panas. 3. Pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Yang keempat, otak berkembang dengan baik. Yang kelima, fertilisasi internal. Yang keenam, bernapas dengan paru-paru. Yang ketujuh, terdapat 4 ruang jantung yang sempurna. Yang berikut klasifikasi. Yang pertama, Platypus atau hewan berparuh bebek. 2. Kelelawar atau Microchiroptera. Yang ketiga, kelinci. Yang keempat, lumba-lumba. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri untuk melanjutkan materinya. Baik, perkenalkan nama saya Ernisi Frida Falo, NPM 33190040. Di sini saya melanjutkan materi tentang klasifikasi. Klasifikasi adalah kegiatan yang dalam penerapan dilakukan untuk pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan tersebut berdasarkan pada kesamaan ciri ataupun perbedaan fisik yang ditemukan pada setiap makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan pendataan mengenai dasar ukuran, manfaat, dan juga habitat dari semua makhluk hidup. Ilmu yang pelajari klasifikasi ilmiah makhluk hidup adalah taksonomi klasifikasi makhluk hidup dengan urutan yang paling atas hingga bawah seperti berikut. Yang pertama, kingdom. Yang kedua, filum. Yang ketiga, kelas. Yang keempat, ordo. Yang kelima, familia. Yang keenam, genus. Dan yang ketujuh, spesies. Aturan-aturan klasifikasi. Yang pertama, nama-nama yang digunakan menggunakan bahasa lain. Yang kedua, terdiri atas 2 kata. Kata pertama adalah nama dari genus dan kata kedua nama dari spesies. Yang ketiga, nama ilmiah ditulis dengan cetak miring maupun diberi garis bawah. Yang keempat, huruf pertama yang ada kata pertama atau nama genus menggunakan huruf kapital. Yang kelima, keseluruhan huruf pada kedua nama spesies tidak perlu menggunakan huruf kapital, cukup dengan huruf biasa. Terima kasih.